Ekonomi dan Bisnis Indonesia disusun oleh Fitria Anjani Tululi dengan NIM 18311500064. Ekonomi Koperasi. Sejarah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolf van Westerode merespon tindakan Pati R. Arya Wirya. Sewaktu mengunjungi Jerman, De Wolf van Westerode mengajukan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya, pada tahun 1908, Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam atau SDI 1927 dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebar luasan semangat koperasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk menggeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak atau nelayan. Yang ketiga adalah koperasi kredit yang melayani perdagangan kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.
Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Manajemen koperasi. Pola manajemen koperasi Indonesia, seperti halnya organisasi yang lain, membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Sitio dan Tamba tahun 2001 menyatakan Badan Usaha Koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu yang pertama, rapat anggota, merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi. Koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota, dan bekerja untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Rapat anggota adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, pengurus. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Yang ketiga, pengawas. Pengawas merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 39 secara umum, pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan. Yang keempat, pengelola. Pengelola adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Pemodalan koperasi. Modal sendiri dapat berasal dari yang pertama, simpanan pokok. Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota dalam jangka waktu tertentu, biasanya dibayar tiap bulan. Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk setiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga, simpanan sukarela. Merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil anggota sewaktu-waktu. Yang keempat, dana cadangan. Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha. Dana cadangan berfungsi untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang kelima, dana hibah. Adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi. Pemodalan koperasi juga bisa didapat dari pinjaman yang berasal dari yang pertama, anggota, yang kedua, koperasi lain, yang ketiga, bank, dan yang keempat, sumber lain yang sah. Kesimpulan, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen, sedangkan di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh Pati R. Arya Ria Atmaja. Manajemen koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.